Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Meneruskan informasi sebelumnya tadi sebelum jeda nih adalah sebuah sekolah di mana sekolah menengah kejuruan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini terpaksa menggelar proses belajar mengajar di musola dan juga di lapangan secara bergantian akibat banyak ruang kelas yang juga rusak. Oke, kami hadirkan informasinya pemirsa untuk Anda. Ya, sekolah ini pemirsa sudah berdiri puluhan tahun di mana usia bangunan yang sudah tua ternyata menjadi penyebab beberapa ruang kelas mengalami kerusakan. Dari 35 ruang kelas, bagian diantaranya mengalami kerusakan parah terutama pada bagian atap dan plafon. Bahkan 2 kelas tidak bisa digunakan sama sekali. Pihak sekolah kini memanfaatkan musola sebagai ruang kelas serta memanfaatkan lapangan sekolah untuk mata pelajaran tertentu. Selain ruang kelas, sejumlah ruangan lainnya seperti aula sekolah juga mulai rusak pada bagian atap dan plafon. Rusaknya ruang kelas tersebut diperparah dengan masalah kurangnya ruang kelas untuk menampung sekitar 1.800 siswa. Menurut pihak sekolah, idealnya jumlah kelas yang dibutuhkan sekitar 52 ruang kelas. Pihak sekolah berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar perbaikan sekolah bisa segera dilakukan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui keadaan terkini dari SMK Negeri 1 Tanjung Pinang, kami sudah terhubung dengan Pak Mardiana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Oke, Pak Mardiana, mungkin bisa digambarkan Pak kerusakan di sekolah sampai saat ini seberapa rusak, Pak? Ya, jadi kalau untuk yang di sekolah kita, ini kan kebetulan sekolah yang berdiri pertama kali di Tanjung Pinang tahun 1956. Untuk bangunan-bangunan yang kita miliki rata-rata sudah berusia di atas 40 tahun dan sampai saat ini belum dilakukan revitalisasi ataupun perbaikan yang cukup besar sehingga atap dan plafon memang sudah dalam kondisi yang wajar kalau mengalami kerusakan. Pak Mardian, lantas sudah adakah pengajuan untuk pembenahan sekolah kepada pemerintah setempat? Ya, kalau untuk laporan kita setiap tahun itu kita selalu buatkan laporan tentang kondisi sekolah, jumlah rombongan belajar, jumlah kelas, jumlah ruang praktek, kita selalu sampaikan. Cuman mungkin memang alokasi secara menyeluruh belum tersedia. Oke, artinya perhatian dari pihak pemerintah ini belum ada begitu? Ada, Bu, cuman memang belum bisa menyeluruh. Pak Mardiana, begini, kan kondisi sekolah saat ini sedang rusak parah. Bagaimana dengan siswa-siswa yang seharusnya belajar di sekolah? Apakah pembelajaran ini dialihkan ke tempat lain? Enggak, jadi di sekolah kita ini kebetulan mempergunakan sistem sekolah berjalan, yang mana dari jumlah rombongan belajar 52 dan kita mempunyai ruangannya hanya 35, sehingga yang 17 kita lakukan pembelajaran secara berjalan. Ada yang nanti saat pelajaran praktek dia di ruang praktek, selesai praktek dia akan masuk ke kelas, mungkin yang punya pelajaran olahraga akan pindah ke lapangan, pindah ke musola dan lain sebagainya. Lantas Pak, kendala seperti apa yang saat ini dialami oleh pihak sekolah dan juga siswa, mengingat ini ruang kelas juga cukup penting ya Pak untuk menunjang para siswa ini untuk belajar dengan baik? Ya, tentu saja ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa ya, karena siswa tidak memiliki lokal yang tetap. Oke. Adakah langkah yang kemudian sudah diambil pihak sekolah untuk kemudian segera membenahi kondisi kerusakan sekolah ini, Pak? Ya, jadi setiap tahun di samping kita sampaikan laporan ke
Dinas Pendidikan, ke pemerintah pusat melalui aplikasi Takola. Juga kita sampaikan ke beberapa anggota dewan yang kita anggap mampu untuk menyampaikan aspirasi kita. Jadi belum lama ini kita juga sudah kedatangan dari Bapak Rudi Chua dan juga Ibu Chen Swilan dari DPR RI yang mana langsung merespon dengan cepat dan kemarin sudah melakukan survei ke lapangan bersama tim PUPR. Oke, artinya sudah ada perhatian dari pihak pemerintah juga begitu ya Pak? Iya, setelah akhir-akhir ini ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Mardian sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi ini. Kami harap juga perhatian juga ditujukan tidak hanya ke sekolah Bapak, juga ke sekolah lainnya Pak yang mungkin mengalami hal yang sama. Terima kasih Pak Mardian sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.